Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini pada mata kuliah farmakologi dasar, saya akan melanjutkan pembelajaran kita terkait pada submateri terkait dengan efek samping obat. Ya, ini. Sebelum saya lanjut pada efek samping obat, saya perlu jelaskan dulu bahwa salah satu cara kerja obat atau salah satu eh, cara obat untuk menimbulkan efek adalah biasanya adalah dengan mengadakan ini ya, mengadakan stimulasi atau mendepresi fungsi spesifik daripada sel. Oke, tetapi hal tersebut dilakukan tanpa menimbulkan suatu fungsi baru dari sel ya. Ya ini. Contohnya yang bisa kita jadikan contoh adalah seperti uh, sel-sel beta ya dari pulau Langersan ya yang dapat menghasilkan insulin ya, sehingga apabila uh, pasien ya kekurangan insulin maka kita dapat menggunakan obat-obat untuk merangsang produksi insulin pada sel beta dari pulau Langerhans tersebut ya pada pankreas kita. Oke, tetapi sel tersebut tidak dapat uh, diberikan obat untuk menstimulasi agar sel beta tersebut mengeluarkan zat yang lain ya. Itu sehingga obat salah satu cara kerjanya untuk menimbulkan efek adalah dengan menstimulasi uh, apa namanya menstimulasi atau mendepresi fungsi spesifik dari sel saja ya. Ini. Ya itu. Pada umumnya obat ini apabila kita konsumsi atau obat yang diberikan kepada pasien akan memberikan atau mempunyai efek atau aksi yang biasanya lebih dari satu ya. Ya, ada beberapa efek yang biasa muncul apabila kita memberikan obat. Yang pertama seperti munculnya efek terapi ya. Tentu ini yang diharapkan ya. Apa itu efek terapi? Efek terapi adalah suatu efek atau aksi yang merupakan satu-satunya pada letak primer ya ini atau efek yang tentu diharapkan. Oke, ya. Di sini juga untuk efek terapi dikenal ada tiga macam pengobatan ya. Yang pertama itu ada terapi kausal. Oke, ialah obat yang tentu berfungsi untuk meniadakan atau menghilangkan penyebab daripada penyakit atau penyebab sakit ya. Yang kedua adalah ada dikenal dengan istilah terapi simptomatik. Oke, jadi apa itu terapi simptomatik? Adalah terapi yang aksinya atau obat yang aksinya untuk menghilangkan atau meringankan gejala dari suatu penyakit ya. Ini. Kemudian ada juga terapi substitusi. Oke, yaitu terapi yang diberikan untuk ini ya, menggantikan zat yang lazim dibuat oleh orang yang sakit. Contoh tadi seperti pada penyakit DM ya tadi. Jadi biasa karena penyakit DM karena kekurangan insulin, maka apabila sel beta tersebut sudah tidak bisa lagi memproduksi insulin, oke, maka ya tentu jalur yang harus digunakan adalah memberikan terapi substitusi ya, artinya pasien DM tersebut ya diberikan langsung insulin dari luar ya untuk memenuhi kebutuhan insulin dalam tubuh yang kurang ya ini. Itu. Kemudian efek yang kedua yang biasa menyertai efek terapi adalah efek samping. Oke, ya. Jadi efek samping adalah suatu efek obat yang tidak diinginkan ya, tidak diinginkan untuk tujuan terapi. Oke, ya. Tetapi ini ya terkadang apa namanya menyertai efek terapi ya. Jadi efek samping adalah efek yang tidak diinginkan. Oke, ya walaupun dia diberikan dalam dosis ini ya terrekomendasi ya. Jadi ini. Kemudian yang ketiga adalah efek teratogen. Oke, adalah efek obat yang pada dosis terapeutik. Oke, untuk ibu biasanya ini ya. Ini bisa mengakibatkan ya, bisa mengakibatkan cacat pada janin. Ya, ini pada janin. Misalnya seperti munculnya efek pokomelia ya.
Pocomelia itu istilahnya bisa digambarkan bahwa pada bayi ya terjadi kecacatan di mana kaki dan tangannya seperti mempunyai ini ya kaki dan tangan pada hewan seperti anjing laut ya ini. Kemudian juga ada efek toksik. Efek toksik adalah efek tambahan dari obat yang lebih berat dibandingkan daripada efek samping ya ini. Dan ini juga merupakan ya efek yang tidak diinginkan ya. Nah, ini. Jadi efek yang ditimbulkan oleh efek toksik lebih parah dibandingkan efek samping ya. Nah, ini. Ini sekira ini efek samping, efek teratogen, efek toksik itu adalah semua efek yang tidak diinginkan ya. Idiosinkrasi dan fotosensitasi juga tidak diinginkan ya. Nah, kemudian apa ini idiosinkrasi? Jadi idiosinkrasi adalah suatu efek obat yang secara kualitatif sangat berlainan dengan efek terapi normalnya. Oke, dan efek ini terkadang memang tidak dapat diprediksi ya ini. Kemudian selanjutnya adalah apa namanya efek fotosensitasi. Oke, ini adalah efek ini ya di mana pasien menjadi peka secara berlebihan terhadap ini ya adanya cahaya. Oke, ini. Oke, ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, kita lanjut. Jadi tadi kita sudah mendengar beberapa efek yang ditimbulkan pada saat penggunaan obat ya ini. Nah, kita bahas untuk hari ini adalah efek samping obat ya. Jadi menurut WHO atau menurut Organisasi Kesehatan Dunia, oke, efek samping obat adalah segala ini sesuatu khasiat atau efek yang tidak diinginkan ya untuk tujuan terapi. Oke, yang dimaksudkan pada dosis yang dianjurkan ya. Ya, jadi ini adalah efek yang tidak diinginkan ya untuk tujuan terapi walaupun sudah diberikan pada dosis yang sesuai ya atau yang direkomendasi ya ini. Jadi muncul efek samping ya yang menyertai tadi efek terapi ya. Nah, di sini perlu dibahasakan bahwa tentu efek samping ini adalah efek yang tidak dikehendaki dan memang akan merugikan atau bisa saja sampai membahayakan pasien. Oke, sehingga perlu dipahami bahwa efek samping ini merupakan efek yang tidak mungkin dihindari atau dihilangkan secara totalitas ya. Tetapi efek samping ini dapat ini ya, dapat kita tekan ya seminimal mungkin ya. Tentu bagaimana menekan ini, maka tentu kita harus menghindari faktor-faktor risiko yang biasanya faktor risiko tersebut sudah diketahui ya ini. Ya, contoh dari efek samping obat ini, ya ini ada beberapa efek, contohnya seperti ini ya, para penggunaan obat-obat penisilin ya, muncul reaksi imunologi, oke, yaitu reaksi alergi akut. Contoh itu ya. Bisa juga contoh tadi karena kita bicara obat DM adalah ya ini munculnya hipoglikemia berat karena tadi pemberian insulin ya. Insulin di mana muncul efek farmakologik yang berlebihan ya sehingga perlu ini ya kewaspadaan dalam penggunaannya. Ya, atau contoh seperti ini ya munculnya hipertensi ya karena penghentian pemberian obat klonidin secara ini ya, secara mendadak atau biasa diistilahkan dengan withdrawal syndrome ya. Jadi itu contoh-contoh daripada efek samping obat ya. Ini apa dampak ini ya klinik daripada efek samping obat ya. Jadi ini tentu masalah efek samping obat dalam klinik tentu bukan hal yang ini ya, yang boleh dipandang remeh atau boleh dikesampingkan ya, karena dampak tersebut, oke, apabila tidak segera diselesaikan, tidak segera ditangani, maka tentu akan menimbulkan dampak negatif. Apa itu? Tentu seperti munculnya kegagalan pengobatan, ya. Jadi dampak efek samping. Yang kedua tentu
ini ya, dapat memunculkan keluhan atau penyakit baru ya, ini. Ini ya, jadi biasa memunculkan ini ya, keluhan atau penyakit baru bagi pasien yang memang semula tidak diderita oleh pasien ini ya, ini. Kemudian yang ketiga, ini tentu terkait dengan biaya pengobatan yang ini ya, yang besar. Oke, jadi pembiayaan yang harus ditanggung sehubungan dengan kegagalan terapi tersebut, maka tentu ini ya, akan ini akan memberikan dampak secara ekonomik ya. Ini di sini adalah biaya pengobatan menjadi besar ya. Ini. Kemudian bisa menimbulkan efek atau ini ya, secara kejiwaan atau psikologik ya terhadap pasien yang tentu akan mempengaruhi keberhasilan terapi ya. Misalnya karena dengan efek samping tersebut membuat pasien ini uh, tidak patuh dalam mengkonsumsi obat ya, ini. Ya, kita lihat pembagian efek samping obat ya. Jadi efek samping obat ini dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan berbagai cara sebenarnya ya. Bisa berdasarkan ada tidaknya hubungan dengan dosis, atau bisa juga berdasarkan bentuk-bentuk manifestasi efek samping yang terjadi, dan bisa juga dengan cara lain. Tetapi untuk mempermudah ya pembagian dan supaya lebih praktis kita dalam mempelajari, maka kita bagi atas dua saja ya. Yang pertama adalah ada efek samping obat yang dapat diperkirakan. Oke, yang kedua nanti adalah obat atau efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan. Saya masuk dulu pada poin yang pertama, yaitu efek samping obat yang dapat diperkirakan ya. Yang pertama adalah aksi farmakologi yang berlebihan ya. Jadi terjadinya uh, efek farmakologi yang berlebihan atau biasa juga disistilahkan dengan efek toksik dapat disebabkan tentu dengan ini ya, karena dosis yang diberikan relatif besar ya, atau overdosis ya, bagi pasien yang bersangkutan. Ini keadaan-keadaan tersebut ini dapat terjadi karena dosis yang diberikan memang besar, atau karena adanya ini ya perbedaan respon kinetika atau dinamik pada kelompok-kelompok pasien tertentu. Tentu seperti pada pasien yang mendapatkan gangguan fungsi ginjal atau gangguan fungsi jantung, atau terjadinya ini ya perubahan pada sirkulasi darah, atau berdasarkan usia juga ini bisa mempengaruhi ya. Uh, Kemudian genetik juga ya, bisa ya. Sehingga dosis yang diberikan sebenarnya sudah dosis lazim, tetapi menjadi relatif lebih besar pada pasien-pasien yang saya sebutkan tadi ya. Ini ya, ada beberapa ini ya contoh ini ya berdasarkan aksi farmakolik yang berlebihan. Yang pertama adalah ini ya, contoh spesifiknya seperti di atas kita lihat adalah ini ya, munculnya ini ya depresi pernapasan pada pasien-pasien bronkitis berat yang menerima ini ya, yang menerima pengobatan dengan morfin atau benzodiazepin. Oke, ya. Atau ini ya, terjadinya hipotensi atau penurunan tekanan darah yang terjadi pada stroke atau pada infark miokard, atau kegagalan ginjal pada pasien yang menerima obat-obat antihipertensi dalam dosis yang tinggi ya. Atau bisa juga terjadinya bradikardia ya. Ini pada pasien-pasien yang menerima digoxin dalam dosis juga yang terlalu besar ya. Nah, kemudian bisa juga berupa ini ya, palpitasi pada pasien yang ini ya menderita penyakit asma karena mendapatkan terapi tiopilin yang terlalu tinggi. Dan bisa juga tadi ya hipoglikemia karena dosis antibiotika atau antidiabetik yang terlalu tinggi ya. Ini seperti tadi pemberian insulin yang berlebihan ya,
maka dapat menimbulkan ini ya, malahan penurunan kadar gula dalam darah. Ya, ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan efek samping obat yang dapat ini ya, uh, efek samping obat yang dapat diperkirakan, yaitu terkait dengan respon individu karena penghentian obat. Oke, ya ini distilahkan dengan gejala penghentian obat yang saya singgung dari awal tadi adalah gejala putus obat atau dikenal juga dengan withdrawal syndrome. Oke, jadi respon ini atau gejala putus obat ini biasanya muncul distilahkan juga dengan atau terjadi karena munculnya kembali gejala penyakit semula ya, atau reaksi pembalikan terhadap efek farmakologi obat ya, karena penghentian pengobatan ya. Kasus-kasus ini banyak dijumpai misalnya pada ini ya, agitasi ya, agitasi ekstrim, takikardia, rasa bingung, delirium, dan kompulsi yang mungkin bisa terjadi pada penghentian ya, secara mendadak atau totalitas ini ya, pengobatan pada ini ya, pengobatan pada depresan sistem secara pusat seperti obat-obat penghentian secara tiba-tiba, barbiturat, benzodiazepin, dan alkohol. Oke, ya. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua adalah seperti munculnya krisis Addison ya. Ini yang akut yang muncul karena penghentian ini ya, terapi obat golongan kortikosteroid. Oke, ya ini. Atau munculnya ini kasus yang ketiga adalah seperti hipertensi berat ya, hipertensi berat dan gejala ini aktivitas simpatetik yang berlebihan karena ini ya, penghentian terapi klonidin. Dan yang terakhir adalah gejala seperti pada gejala putus obat yang dapat kita lihat pada ini ya, pada orang-orang yang mengkonsumsi narkoba ya. Ini jadi biasa kita lihat yang mengkonsumsi narkoba itu kalau mau lagi mengkonsumsi narkotika ya, kita biasa lihat videonya ya, itu banyak beredar di YouTube atau ini ya, sehingga kita jangan pernah mencoba dalam mengkonsumsi narkotika ya, tanpa ada alasan atau tanpa resep dokter ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ini ya, efek samping yang tidak berupa efek farmakologi utama. Oke, jadi efek samping ini berbeda dari efek farmakologi utamanya ya. Untuk sebagian besar obat umumnya telah dapat diperkirakan berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan secara sistematik. Oke, ya ini efek-efek ini munculnya umumnya dapat muncul dalam derajat yang ringan atau dalam angka kejadiannya yang bisa juga cukup tinggi ya, sehingga efek samping yang lebih jarang dapat diperoleh dari laporan-laporan setelah obat dipakai dalam populasi yang lebih luas sebenarnya ya. Ini kita bisa melihat ini berdasarkan data efek samping dari laporan-laporan penelitian atau dari populasi pasien yang diberikan obat. Ini dapat ditemukan ini ya, perkiraan angka kejadian ya, berupa ini ya, contohnya seperti munculnya iritasi lambung ya, yang menyebabkan ini ya, menyebabkan munculnya keluhan pedih, mual, muntah pada ini ya, penggunaan obat-obat ini ya, kortikosteroid oral, golongan analgetik antipiretik, tiopilin, bisa juga obat-obat rifampicin ya ini. Kemudian yang kedua contohnya adalah ini ya, munculnya rasa mengantuk. Oke, ya setelah penggunaan atau pemakaian obat-obat antihistamin
yang biasanya digunakan ini ya, contohnya untuk obat untuk anti mabuk perjalanan ya. Atau juga ini yang merupakan efek yang tidak berupa efek farmakologik, yaitu ini ya, kenaikan enzim-enzim transferase, oke, pada hepar karena pemberian obat-obat rifampicin ya ini. Kemudian saya lanjut pada efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan ya. Ini juga ada beberapa reaksi, yaitu yang pertama ada reaksi alergi, ada reaksi karena faktor genetik atau karena reaksi idiosinkratik. Ya, ini. Saya mulai dulu dari reaksi alergi ya. Jadi alergi obat atau reaksi alergi ini atau biasa juga distilahkan dengan reaksi hipersensitivitas, ini merupakan efek samping obat yang sering terjadi. Oke, dan ini biasanya terjadi karena adanya ini ya, reaksi imunologi pada tubuh ya. Reaksi ini sebenarnya tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan seringkali atau sama sekali tidak tergantung pada dosis ya. Dan ini juga biasa terjadi hanya pada sebagian daripada populasi yang menggunakan obat ya. Ini sebagian kecil. Oke, ya ini. Nah ini kalau kita melihat reaksi alergi tersebut, ini efeknya itu atau reaksinya itu dapat bervariasi ya. Ini mulai dari bentuk yang ringan seperti hanya kemerahan atau reaksi eritema pada kulit, atau bisa juga sampai yang berat ya, berupa shock anafilaksi ya. Ini shock anafilaksi ya, yang biasa malahan sampai fatal ya ini. Ada beberapa tipe-tipe daripada reaksi alergi yang bisa kita jelaskan. Adalah yang pertama adalah tipe 1 ya. Ini. Jadi tipe 1 ini atau distilahkan dengan reaksi anafilaksis tadi, yaitu di sini ini ya, karena terjadinya interaksi antara antibodi IgE kita pada sel mas dan pada leukosit, oke, ya, terutama pada leukosit basofil dengan obat atau metabolik yang dapat menyebabkan ini ya, atau merangsang pelepasan mediator yang menyebabkan reaksi alergi ya ini. Misalnya ini ya, pelepasan ini ya, histamin, oke ya, atau kinin, atau 5 hidroksitriptamin, oke ini ya. Jadi reaksi anafilaksis ini biasa ini ya, berupa ini ya, munculnya urtikaria atau rinitis atau asma bronkial ya itu. Kemudian yang kedua adalah atau tipe yang kedua adalah reaksi sitotoksik. Oke, ini terjadi karena adanya interaksi, oke, antara antibodi IgG, IgM atau IgA dalam sirkulasi dengan obat ya. Ini. Dan di sini akan membentuk kompleks yang akan menyebabkan sel menjadi lisis ya di sini ya. Oke, ya contohnya di sini adalah seperti trombositopenia karena penggunaan obat-obat quinidin atau kinin atau digitoxin ya. Atau bisa juga ini ya, munculnya anemia hemolitik ya. Anemia di mana sel darah merah cepat lisis karena pemberian obat-obat penisilin atau cephalosporin termasuk rifampicin. Ini ya, jadi itu adalah reaksi sitotoksik. Kemudian yang ketiga adalah atau tipe yang ketiga adalah reaksi imun kompleks. Yaitu di sini terjadi interaksi antara antibodi IgG dengan antigen dalam sirkulasi darah ya. Ya, kemudian membentuk kompleks yang terbentuk ini biasanya melekat pada jaringan dan menyebabkan kerusakan endotelium kapiler. Oke, ya ini manifestasinya ini berupa keluhan demam, kemudian artritis, ya, atau ruam pada makulopapular ya ini.
Reaksi ini juga biasa diistilahkan dengan serum sickness ya. Oke, ya ini. Kemudian ada tipe yang keempat adalah reaksi dengan media sel, yaitu terjadinya sensitisasi atau sensitisasi limfosite oleh kompleks antigen, hapten, dan protein ya. Ya ini. Jadi terjadi kompleks antigen, hapten, dan protein yang kemudian menimbulkan reaksi setelah kontak dengan suatu antigen menyebabkan reaksi inflamasi. Contohnya di sini adalah atau manifestasinya adalah seperti dermatitis kontak yang disebabkan oleh pemberian salep anestesi lokal ya, atau salep-salep antihistamin. Oke, itu. Itu tadi terkait dengan reaksi alergi. Yang kedua adalah reaksi karena faktor genetik ya. Inilah reaksi yang kedua atau efek samping yang tidak dapat diperkirakan. Yang kedua adalah adanya reaksi karena faktor genetik. Jadi pada orang-orang tertentu dengan variasi atau kelainan genetik, suatu obat mungkin dapat memberikan efek farmakologik yang berlebihan. Oke, ya efek obatnya sendiri sebenarnya dapat diperkirakan, namun subjek yang mempunyai kelainan genetik seperti ini mungkin sulit dikenali tanpa pemeriksaan yang spesifik. Sehingga di sini menjadi permasalahan karena ya mungkin pemeriksaan spesifik tersebut ini ya dalam pelayanan kesehatan yang rutin biasanya tidak tersedia ya, sehingga ini menjadi tantangan buat ini ya munculnya reaksi berdasarkan faktor genetik ya. Ya, contohnya apa seperti pada ini ya pasien yang menderita kekurangan ini ya pseudocholinesterase bawaan kalau atau herediter ini. Oke, ya ini tidak dapat ini memetabolisme ini ya obat-obat succinylcholine. Oke, ini succinylcholine adalah obat yang biasa digunakan untuk ini ya polemas otot. Oke, sehingga bila diberikan obat ini mungkin akan menyebabkan munculnya paralisis pada pasien yang berkepanjangan ya. Yang kedua, contohnya adalah seperti pada pasien yang mengalami kekurangan enzim G6PD atau glukosa 6 fosfat dehidrogenase ya. Jadi enzim ini adalah enzim yang turut berperan dalam pembentukan sel darah merah. Ya, ini sehingga apabila pasien kekurangan enzim ini G6PD ini, maka pasien tersebut akan berpotensi untuk menderita anemia hemolitik akut. Oke, ya yang mendapatkan terapi dengan primaquine, oke, sulfonamida atau kinidin, ya itu. Yang ketiga, ya reaksi atau efek samping obat yang tidak dapat diperkirakan adalah reaksi idiosinkratik. Ya, jadi tentu istilah idiosinkratik ini menunjukkan suatu kejadian efek samping yang tidak lazim ya, tentu tidak diharapkan. Dan ini dianggap biasa suatu reaksi yang aneh ya, karena tidak dapat diterangkan atau diperkirakan mengapa bisa terjadi. Oke, seperti contohnya adalah munculnya ini ya kanker pelvis pada ginjal yang dapat diakibatkan pada ini ya penggunaan analgetik secara serampangan atau sembrono ya ini. Kemudian yang kedua adalah munculnya kanker uterus ya, kanker pada uterus karena pemakaian ini ya obat atau hormon estrogen dalam waktu yang lama tanpa dikombinasi dengan hormon progesteron. Oke, nah, ini biasa pada ini ya, pada obat-obat kontrasepsi oral ya. Kemudian penggunaan obat-obat imunosupresi ya, ini dapat memacu terjadinya tumor pada tumor limfoid ya ini. Kemudian munculnya ini ya, munculnya kanker tiroid, oke, yang biasa disebabkan pada ini ya, pada pasien-pasien yang
menjalani atau pernah mendapatkan terapi atau menjalani perawatan dengan iodium radioaktif ya. Jadi pernah menjalani perawatan pada ini ya dengan iodium radioaktif. Oke, itu. Ya, ya tentu supaya kita terhindar dari efek samping obat, apakah yang merupakan efek samping yang apa bisa diperkirakan atau efek samping yang tidak dapat diperkirakan, maka tentu ada beberapa hal-hal yang bisa dilakukan ya. Yang pertama bisa nanti ada upaya ini ya, upaya pencegahan. Jadi tentu masing-masing obat mempunyai keunggulan dan kekurangan masing-masing dalam penggunaannya ya. Baik dari segi manfaat maupun kemungkinan munculnya efek sampingnya. Satu hal yang memang perlu diperhatikan adalah memang kita jangan terpaku bahwa ini adalah obat baru, oke, maka kita lebih mempercayai obat tersebut ya, karena tentu kalau obat baru ya tentu efek sampingnya itu belum terdeteksi secara bagus ya, sehingga ya boleh jadi muncul efek samping yang jarang tapi efeknya bisa ini ya fatal. Oke, ini dan memang sangat bermanfaat itu untuk selalu mengikuti ya evaluasi mengenai manfaat dan risiko dari obat ya, dari berbagai tentu harus banyak ini ya memperkaya diri dengan pustaka-pustaka maupun memang harus aktif selalu hadir dalam pertemuan-pertemuan ilmiah ya terkait dengan perkembangan pengobatan yang ada di Indonesia ya ini. Ada beberapa upaya pencegahan yang biasa dilakukan, yaitu tentu dengan melakukan penelusuran terhadap riwayat pemakaian obat ya. Jadi memang selalu harus ditelusuri secara ini ya, secara rinci mengenai pemakaian obat oleh pasien pada waktu-waktu sebelum pemeriksaan ya, baik obat yang diperoleh melalui resep dokter, bisa juga melalui ini ya pada pengobatan secara mandiri atau pengobatan secara sendiri ya. Yang kedua upaya yang bisa dilakukan adalah dengan ini ya menggunakan obat hanya yang memang sudah jelas indikasinya ya. Ya, oke ini. Jadi harus menggunakan obat yang jelas indikasinya. Kalau tidak jelas ya memang oke ya maka kita harus hati-hati dalam menggunakannya ya. Yang ketiga adalah semaksimal mungkin kita menghindari pemakaian ini ya kombinasi obat sekaligus. Oke, ya artinya kita menggunakan obat dengan berbagai jenis obat dalam waktu sekaligus ya. Yang keempat ini yang perlu juga diperhatikan bahwa khusus untuk ini ya pasien-pasien yang anak dan bayi atau usia lanjut atau pasien yang mengalami gangguan pada ginjal, hepar dan jantung ini memang harus mendapatkan perhatian khusus. Oke, ya ini dari segi dosisnya kita harus perhatikan termasuk respon pengobatannya. Oke, ya ini ya. Kemudian yang adalah ini ya perlunya ada telaah bila muncul gejala penyakit baru. Oke, jadi bila dalam pengobatan ini ditemukan keluhan atau gejala penyakit yang baru atau penyakitnya bertambah berat, maka ini tadi perlu selalu diadakan ini ya telaah atau evaluasi ya atau ditelah lebih dahulu maksudnya ya apakah perubahan-perubahan tersebut ya terjadi karena ini ya adanya perjalanan penyakit atau adanya komplikasi, oke, atau memang kondisi pasien yang pasien memang yang memburuk atau memang karena ya itu memang adalah memang efek samping daripada obat ya itu, sehingga kita perlu ada penanganan efek samping ya. Ya ini jadi kita terakhir melihat penanganan efek sampingnya. Jadi setelah ada upaya pencegahan maka tentu
kita juga perlu memperhatikan bagaimana penanganan efek samping daripada obat ya. Jadi dengan melihat jenis efek samping yang muncul serta kemungkinan mekanisme terjadinya, maka kita bisa menggunakan pedoman berikut ya. Yang pertama adalah ya tentu kita harus segera menghentikan semua obat bila dicurigai atau diketahui adalah ini ya merupakan efek samping obat. Jadi ya, jadi segera dihentikan ya. Ya, di sini yang perlu dipahami bahwa mesti ditelah bentuknya atau kemungkinan mekanisme munculnya efek samping tersebut ya. Ya, bila efek samping tersebut dicurigai sebagai ini ya, sebagai akibat efek farmakologi yang terlalu besar, maka ya setelah gejala menghilang atau kondisi pasien pulih, maka pengobatan dapat dimulai lagi ya secara hati-hati. Tentu nanti di sini harus dimulai dengan dosis yang lebih kecil. Oke, ya. Tetapi apabila obat atau efek samping dicurigai efek samping tersebut dicurigai sebagai reaksi alergi atau reaksi dari idiosinkratik, maka obat harus diganti ya. Oke, ya harus jadi obat harus diganti dan obat yang tadi menimbulkan efek alergi atau idiosinkrasi ini tidak boleh dipakai lagi ya ini. Kemudian yang kedua ya, pedoman yang kedua adalah terkait dengan penanganan klinik ya ini. Jadi penanganan kliniknya itu harus tergantung pada bentuk ESO dan kondisi daripada pasien ya. Maksudnya apa? Bahwa upaya penanganan klinik, ini perlu tergantung atau memperhatikan bentuk-bentuk efek samping dan kondisi daripada pasien ya. Pada bentuk-bentuk efek samping tertentu, ini biasanya diperlukan penanganan dan pengobatan yang spesifik di sini ya. Jadi contohnya seperti untuk shock anafilaktik ya. Ini diperlukan pemberian adrenalin dan obat serta tindakan lain untuk mengatasi shock yang dimunculkan ya. Oke, ini. Contoh lain misalnya pada keadaan alergi ya, di mana diperlukan penghentian obat yang dicurigai ya menyebabkan terjadinya alergi atau pemberian obat-obat antihistamin atau sampai pemberian kortikosteroid ya bila diperlukan. Ya, itu. Ya, sekira demikian materi yang saya sampaikan hari. Saya harap adik-adik bisa memahami. Saya akhiri, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.